Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitri Wardani dengan NPM 5019029, Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum apa yang ideal untuk diterapkan di sekolah. Menurut saya, dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Sikdinas, haruslah memiliki produk kurikulum yang cocok dalam pengembangan proses belajar mengajar. Jika hal ini berjalan sesuai dengan karakteristik kebutuhan proses belajar mengajar, maka tujuan untuk meningkatkan suatu pendidikan akan mengalami kegagalan. Kurikulum sebagai pandangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat cukup sentral dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, menentukan proses, pelaksanaan, dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan dan dalam perkembangan pendidikan peserta didik, maka perkembangan kurikulum tidak bisa dikerjakan asal jadi. Perancangan program pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diorientasikan pada pengembangan ilmu masyarakat, pengetahuan dan teknologi yang sedang. Oleh karena itu diharapkan kurikulum sekarang harus dirancang oleh guru bersama masyarakat pemakai. Untuk bisa merancang kurikulum yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seorang guru sangatlah memiliki peranan yang amat sentral. Oleh karena itu, kompetensi manajemen pengembangan kurikulum perlu dimiliki oleh setiap guru, di samping kompetensi teori belajar. Saat ini pemerintah selaku penanggung jawab utama bidang pendidikan sering mengeluarkan kebijakan pergantian kurikulum. Bahkan belakangan ini terjadi 2 kali pergantian kurikulum, yakni dari PKB menjadi KTSP dan menjadi K13. Sebenarnya sama saja, dunia pendidikan disibukkan dengan berbagai kegiatan ilmiah, pelatihan-pelatihan dan sebagainya dalam rangka sosialisasi kurikulum. Namun, kegiatan itu tidak membawa pencerahan bagi guru. Sebaliknya, justru membawa frustasi karena membingungkan. Model berbagai kegiatan ilmiah selama ini hanya mendengarkan orang berceramah tanpa action plan yang sesuai sehingga dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh guru setelah sampai di sekolah. Bahkan mungkin si penceramah itu hanya mampu secara teoritik, tapi miskin implementasi dan pengalaman, sehingga action plan yang dilakukan hanya untuk menghabiskan waktu kegiatan. Model kegiatan semacam ini tidak pernah dievaluasi, yakni semacam penagihan dalam bentuk implementasi dari peserta kegiatan. Sebaliknya, guru yang mengikuti kegiatan ilmiah tanpa membekali dirinya dengan tema kegiatan yang akan diikuti, sehingga dalam kegiatan mereka asik mencatat apa yang diucapkan oleh pembicara. Padahal seharusnya penyelenggara kegiatan jauh-jauh hari meskinya dapat menginformasikan segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini tidak pernah dilakukan. Akumulasi dari semua kegiatan tersebut dapat diprediksikan tidak ada perubahan kinerja yang dapat membawa ke arah peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan. Pengalaman menunjukkan dengan berbagai pergantian kurikulum tidak ada perubahan dan tampaknya tidak dijadikan bahan refleksi oleh birokrat pendidikan maupun lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Sudah terbukti berkali-kali bahwa pergantian kurikulum tidak dapat membawa perubahan dalam peningkatan mutu pendidikan. Berbagai kegiatan ilmiah, baik penataran guru, seminar, dan pelatihan-pelatihan kurang memberikan hasil yang memuaskan. Kiranya sudah waktunya dipikirkan bahwa memberi bekal manajemen pengembangan kurikulum, teori belajar, dan dasar-dasar manajemen mutu terpadu bagi guru dan calon guru sangat diperlukan. Disinilah letak pentingnya LPTK yang mendidik calon guru dan yang akan menguji kompetensi guru. Guru saat ini dalam memandang kurikulum terlalu sempit sebab masih banyak guru terlalu berpedoman pada silabus yang telah ditentukan, bukannya proses pembelajaran demi penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik.
Bahkan orientasi pembelajaran lebih didominasi oleh guru, sehingga yang terjadi adalah pencapaian target penyelesaian dengan domain kognitif semata. Cara pandang ini akan cocok apabila tujuan akhirnya adalah memperoleh nilai baik dalam ujian nasional agar lulus. Perlu diingat bahwa seorang siswa bukan hanya sekedar domain kognitif yang ditingkatkan, tetapi aspek sikap, psikomotornya harus pula dikembangkan secara paralel. Jika seorang guru memandang kurikulum dalam arti yang luas, akan menuntut seorang guru untuk mampu berkreativitas, mengaitkan perilakunya di depan kelas dengan konteks pembelajaran yang menjadi pengalaman dan dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga orientasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sejauh ini, terlalu banyak guru memandang kurikulum secara sempit, sehingga tidak heran capaian kurikulum yang diterapkan tidak mencapai target dan tujuan yang dihendaki, bahkan akan mengalami kegagalan. Belajar dari pengalaman, lalu timbul pertanyaan yang perlu kita kembangkan secara bersama, antara lain, materi kuliah apakah yang diberikan oleh LPTK untuk mata kuliah kurikulum pendidikan dan teori belajar? Apakah dengan adanya kebebasan guru untuk berkreativitas dalam pengalaman kurikulum pembelajaran akan membawa ke arah peningkatan mutu pendidikan? Bagaimana dengan budaya kerja guru-guru kita? Dan apakah sertifikat juga mengarah dan perbedaan wawasan guru tentang cara pandang kurikulum? Beberapa pertanyaan ini menuntut seorang guru atau calon guru untuk memiliki manajemen pengembangan kurikulum yang baik. Kedelapan persoalan ini harus mampu dianalisis oleh seorang guru sehingga dapat menciptakan serta mengembangkan kurikulum yang baik. Ini tentunya diperlukan verifikasi secara terus-menerus agar materi yang dikembangkan selalu update untuk kebutuhan pasar. Jadi lagi, jika kegiatan ilmiah hanya mendengarkan orang ceramah saja, sebaiknya action plan yang dapat menjawab terhadap pemahaman kurikulum. Dengan demikian, gurulah yang menjadi pengembang kurikulum. Sebaliknya BSNP tidak menjadi line staff untuk cukup standar kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dan dalam ujian nasional. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.